Bayangkan sebuah malam ketika langit menghitam. Ombak laut selatan menjulang setinggi gunung. Dan angin berteriak membawa aroma kekuatan gaib. Dari kedalaman samudra, bangkit sosok legendaris penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul, dengan pasukan tak kasat mata yang siap menelan siapapun yang menentangnya. Namun dari daratan Jawa, seorang wali Allah berdiri tenang, melawan badai dengan doa dan keyakinan. Inilah kisah adu sakti yang mengguncang alam, mempertemukan kekuasaan gaib dengan kekuatan tauhid yang tak tergoyahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama menyelami kisah legenda, sejarah dan spiritual Nusantara yang syarat makna dan pelajaran hidup. Di channel ini, kami menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah yang dikemas secara naratif dan menyejukkan hati. Sebelum melanjutkan kisahnya, kami mohon dukungan Anda dengan cara menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan dapat menyajikan kisah-kisah terbaik untuk Anda. Sejak zaman yang belum tercatat dalam lembaran sejarah manusia, Laut Selatan Jawa dikenal sebagai wilayah yang diselimuti misteri dan kekuatan gaib. Di sanalah bersemayam Nyi Roro Kidul, sosok ratu penguasa samudra yang namanya diucapkan dengan rasa hormat sekaligus ketakutan. Ia digambarkan sebagai sosok berparas cantik, berbusana hijau, dengan aura kekuasaan yang mampu menundukkan makhluk halus dan manusia sekaligus. Kekuasaan Nyi Roro Kidul tidak hanya terbatas pada ombak dan lautan. Ia memimpin pasukan jin, lelembut, dan makhluk tak kasat mata yang menghuni pesisir hingga pedalaman. Banyak tempat di tanah Jawa dipercaya sebagai wilayah kekuasaannya, mulai dari pantai, hutan angker, hingga kerajaan-kerajaan yang menjalin ikatan gaib demi keselamatan dan kejayaan. Sebagai balasannya, manusia seringkali terjerumus dalam ritual-ritual yang menyimpang, memohon perlindungan bukan kepada Sang Pencipta, melainkan kepada makhluk ciptaannya. Laut Selatan pun menjadi simbol kekuatan yang tak tersentuh. Ombaknya yang besar dan arusnya yang mematikan seakan menjadi penjaga kekuasaan sang ratu. Banyak nelayan menghilang tanpa jejak, banyak pula kisah tentang manusia yang terseret ke alam gaib karena melanggar pantangan yang diyakini. Semua itu semakin memperkuat keyakinan bahwa Nyi Roro Kidul adalah penguasa mutlak wilayah tersebut. Namun di balik kekuasaan besar itu, ketakutan dan kesesatan perlahan menyelimuti manusia. Masyarakat hidup dalam bayang-bayang kekuatan gaib, merasa kecil dan tak berdaya. Tanah Jawa yang subur dan indah justru dipenuhi aura mencekam, seakan terbelenggu oleh perjanjian tak kasat mata. Inilah keadaan sebelum datangnya perubahan besar, sebelum cahaya tauhid mulai menembus kegelapan dan mengguncang kekuasaan yang selama ini tak pernah digugat. Di tengah kegelapan spiritual yang menyelimuti tanah Jawa, Allah menghadirkan seorang hamba pilihan sebagai pembawa cahaya. Ia adalah Syekh Subakir, seorang ulama besar dari tanah Persia yang dikenal memiliki ilmu tinggi, akhlak mulia, dan kedalaman spiritual yang luar biasa. Kedatangannya ke Nusantara bukan untuk mencari kekuasaan atau kemasyhuran, melainkan menjalankan amanah dakwah demi menegakkan tauhid di negeri yang masih dikuasai kekuatan goib. Syekh Subakir melangkahkan kaki di tanah Jawa dengan ketenangan yang menyejukkan. Ia menyadari bahwa negeri ini bukan sekadar dipenuhi manusia, tetapi juga makhluk halus yang telah lama berkuasa dan merasa memiliki wilayah tersebut. Namun, sedikit pun rasa takut tidak tampak di wajahnya. Bekalnya hanyalah keimanan, doa-doa suci,
serta wirid yang terus terlantun dari lisannya, siang dan malam. Di berbagai tempat yang dianggap angker, Syekh Subakir menancapkan tongkatnya sambil melafalkan kalimat tauhid. Dengan izin Allah, bumi yang sebelumnya berat dan gelap perlahan menjadi ringan. Makhluk-makhluk halus yang mengganggu manusia mulai terusir. Hutan-hutan yang angker menjadi lebih tenang. Dan perkampungan yang dahulu sering dilanda gangguan gaib mulai merasakan kedamaian. Kabar tentang ulama asing yang mampu menundukkan kekuatan gaib pun menyebar dengan cepat. Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani mendekat, mendengarkan nasihat, dan mengenal ajaran Islam. Syekh Subakir mengajarkan bahwa keselamatan sejati hanya datang dari Allah SHT, bukan dari persembahan atau perjanjian dengan makhluk gaib. Namun setiap cahaya yang datang selalu mengusik kegelapan. Aktivitas Syekh Subakir perlahan melemahkan dominasi kekuatan gaib di tanah Jawa. Wilayah yang dulu dikuasai makhluk halus, kini dipenuhi lantunan doa dan azan. Tanpa disadari, langkah-langkah dakwah ini telah menggoyahkan keseimbangan lama dan memicu amarah penguasa Laut Selatan yang merasa kekuasaannya mulai terancam. Jauh di kedalaman Samudra Selatan, di istana gaib yang terbuat dari cahaya hijau dan kilauan mutiara, Nyi Roro Kidul bahasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuasaannya melemah. Getaran tauhid yang dipancarkan dari daratan Jawa menusuk wilayah kekuasaannya, membuat pasukan gaibnya terusir satu persatu. Tempat-tempat yang selama berabad-abad tunduk kepadanya kini menjadi sunyi, seakan terlepas dari pengaruhnya. Amarah pun membuncah. Laut yang biasanya tenang mendadak bergolak. Ombak meninggi, angin menderu dan langit menggelap tanpa aba-aba. Nyi Roro Kidul bangkit dari singgasananya. Matanya memancarkan cahaya tajam penuh murka. Baginya, kedatangan Syekh Subakir bukan sekedar gangguan, melainkan tantangan terbuka terhadap kekuasaan yang telah lama ia pegang di tanah Jawa. Dengan suara yang menggema hingga ke dasar laut, ia memerintahkan pasukan jin dan lelembut untuk menyerang balik. Makhluk-makhluk halus berhamburan menuju daratan, berusaha menebar ketakutan dan kekacauan. Desa-desa di pesisir kembali diliputi kegelisahan. Ombak besar menghantam pantai, seakan menjadi pertanda bahwa Sang Ratu Laut telah menyatakan perang spiritual. Namun di tengah badai yang mengamuk, Syekh Subakir tetap berdiri teguh. Ia menyadari bahwa gelombang murka ini adalah reaksi dari kekuatan yang terusik. Dengan ketenangan seorang hamba Allah, ia memperbanyak doa dan sujud, memohon perlindungan dan kekuatan hanya kepada Sang Maha Kuasa. Tidak ada rasa gentar, sebab keyakinannya tertambat pada kebenaran. Benturan dua kekuatan pun tak terelakkan. Bukan pedang atau senjata yang diangkat, melainkan energi spiritual yang saling berhadapan. Murka yang lahir dari kesombongan berhadapan dengan ketenangan yang bersumber dari keimanan. Alam seolah menahan nafas, menunggu hasil dari pertarungan tak kasat mata yang akan menentukan arah nasib tanah Jawa. Malam itu, batas antara alam nyata dan alam gaib seolah lenyap. Laut Selatan mengamuk dengan ombak setinggi gunung, sementara daratan Jawa bergetar hebat seakan menahan benturan dua kekuatan besar. Inilah puncak dari adu sakti yang telah lama terpendam, pertemuan antara kekuasaan gaib penguasa laut dan kekuatan iman seorang wali Allah. Nyi Roro Kidul menampakkan wujudnya dalam aura hijau menyala, dikelilingi pusaran angin dan pasukan makhluk halus yang tak terhitung jumlahnya. Setiap geraknya mengguncang samudra, setiap tatapannya mengandung ancaman. Dengan kekuatan yang telah ia kumpulkan selama berabad-abad, ia berusaha menunjukkan bahwa tak ada satupun yang mampu menandingi kekuasaannya di tanah Jawa. Namun di hadapannya,
Syekh Subakir tetap berdiri dengan wajah tenang, tanpa amarah, tanpa rasa takut. Ia tidak membalas dengan kesaktian duniawi, melainkan mengangkat kedua tangannya, melantunkan ayat-ayat suci dan kalimat tauhid dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Doa-doanya menembus badai, menggema hingga ke dasar laut. Benturan pun terjadi. Gelombang energi gaib bertemu dengan cahaya keimanan. Pasukan lelembut berguguran, terhempas oleh getaran doa yang tulus. Laut yang sebelumnya bergolak perlahan kehilangan kekuatannya, sementara angin menderu mulai mereda. Alam seakan memberi isyarat bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kesombongan, melainkan dari ketundukan kepada Allah SWT. Syekh Subakir bersujud lama, memohon agar pertarungan ini tidak membawa kehancuran bagi manusia. Dalam sujudnya, terpancar cahaya spiritual yang menyelimuti daratan dan lautan. Nyi Roro Kidul merasakan kekuatan itu, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai batas yang tidak dapat ia lewati. Kesaktiannya tak mampu menembus benteng tauhid yang tegak berdiri. Adu sakti itu pun mencapai puncaknya, tanpa teriakan kemenangan, tanpa darah yang tertumpah. Hanya keheningan yang tersisa, menjadi saksi bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar menang ketika cahaya iman hadir dengan penuh keikhlasan. Setelah adu sakti yang mengguncang alam itu, keheningan perlahan menyelimuti laut selatan dan daratan Jawa. Ombak yang sebelumnya mengamuk, kini kembali bergulung tenang. Angin berhenti meraung, dan langit yang gelap perlahan membuka cahaya fajar. Pertarungan tanpa senjata itu telah usai, menyisakan pelajaran besar bagi seluruh makhluk yang menyaksikannya, baik yang kasat mata maupun yang tak terlihat. Nyi Roro Kidul menarik diri ke dalam kedalaman samudra. Murkanya mereda, digantikan kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari segala kesaktian. Ia memahami bahwa kekuasaan yang bersandar pada kesombongan tidak akan pernah mampu melampaui cahaya tauhid. Sejak saat itu, wilayah kekuasaannya kembali pada batasnya, tidak lagi menjangkau kehidupan manusia yang ingin hidup dalam kedamaian dan keimanan. Syekh Subakir tidak mengklaim kemenangan. Ia berdiri sebagai hamba Allah yang menunaikan amanah. Dengan penuh kebijaksanaan, ia menata kembali keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Ia tidak mengusir tanpa batas, tidak pula menghancurkan, melainkan menegakkan garis pemisah agar masing-masing berjalan pada ketetapan yang telah Allah tetapkan. Di daratan Jawa, perubahan mulai terasa. Kampung-kampung yang dahulu dicekam ketakutan, kini hidup lebih tenang. Masyarakat tak lagi bergantung pada sesaji dan perjanjian gaib. Mereka mulai mengenal doa, ibadah, dan keyakinan kepada Allah SWT sebagai tempat bergantung satu-satunya. Cahaya Islam perlahan menyebar, menembus kegelapan yang telah lama mengakar. Nama Syekh Subakir pun dikenang bukan sebagai pendekar sakti, melainkan sebagai pembawa ketenangan dan penegak iman. Sementara kisah Nyi Roro Kidul tetap hidup sebagai legenda, bukan untuk ditakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap kekuatan memiliki batasnya. Dari peristiwa inilah, tanah Jawa memasuki babak baru, bukan dengan hilangnya dunia gaib, tetapi dengan hadirnya keseimbangan yang selaras dengan kehendak ilahi. Sebuah akhir yang menegaskan bahwa kebenaran tidak perlu memamerkan kekuatan, karena ia akan selalu menang dengan caranya sendiri. Dari kisah adu sakti antara Nyi Roro Kidul dan Syekh Subakir ini, kita belajar bahwa sebesar apapun kekuatan yang dimiliki, semuanya memiliki batas di hadapan kehendak Allah SWT. Kesaktian,
Kekuasaan dan keagungan duniawi tidak akan berarti tanpa keimanan dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan, melainkan kerendahan hati untuk tunduk pada kebenaran. Kisah ini juga mengingatkan kita agar tidak menggantungkan harapan pada selain Allah. Ketika manusia bersandar pada makhluk, sesaji atau perjanjian gaib, maka ketakutan akan selalu menyertai hidupnya. Namun, saat hati kembali kepada Allah, ketenangan dan keberanian akan tumbuh dengan sendirinya. Inilah makna tauhid yang menjadi cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sumber renungan dan penguat iman bagi kita semua. Jadikan setiap kisah sebagai cermin untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah SWT. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah menyimak kisah ini sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah darinya. Sampai jumpa di video kisah penuh pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.